Pemirsa, serangan demi serangan semakin digencarkan oleh Israel ke sejumlah negara Arab, mulai dari Palestina, Lebanon, Yaman, hingga Suriah. Amerika Serikat pun menyatakan akan terus memasok senjata untuk militer Israel. Lalu bagaimanakah balasan negara-negara sumbu perlawanan? Kami akan membahasnya bersama dengan Duta Besar RI untuk Lebanon. Ada Pak Hajrianto Tohari dan juga analis Timur Tengah Hasibullah Satrawi. Selamat malam Pak Dubes, Mas Hasibullah. Selamat sore, selamat malam. Ya, baik. Selamat sore waktu setempat, Pak Dubes. Pak Dubes, pasca serangan demi serangan yang dilancarkan Israel ke Lebanon, bagaimana situasi di sana saat ini? Ya, situasi di Lebanon Selatan tentu saja masih tetap panas ya. Serangan-serangan Israel sangat gencar. Dan di kota-kota di Lebanon Selatan seperti di Tir, di Nabatiyeh, di Sidon atau Saidah itu juga masih gencar dan bertubi-tubi. Sementara di Beirut serangan juga secara sporadis masih terus dilakukan. Drone Israel juga masih berkeliaran di udara Beirut tanpa perlawanan sama sekali. Misalnya senjata penangkal rudal, penangkal roket, penangkal drone misalnya itu tidak pernah ada. Tetapi yang sangat menarik adalah kawasan Lebanon yang tidak menjadi fokus serangan Israel, itu kehidupan berjalan normal, jalan-jalan juga tetap rame dan macet, toko-toko juga rame, rumah makan, restoran, kafe apalagi di malam hari masih tetap penuh dengan pengunjung, sekolah juga tidak libur, kantor juga tidak libur. Ya, walhasil memang kalau di Beirut itu sangat ditentukan oleh tempatnya karena kebetulan juga terjadi semacam segregasi meskipun tidak absolut ya, di mana penduduk di kota Beirut itu bermukim hampir paralel dengan sekte keagamaan. Misalnya kawasan Syiah, kawasan Sunni, kawasan Kristen Maronit, dan kawasan-kawasan yang lainnya itu relatif memiliki blok-blok wilayah sendiri. Kayak misalnya KBRI Beirut itu berada di kawasan Ba'abda, sudah agak di luar kota Beirut, tetapi naik ke bukit ke atas sehingga dari Wisma Indonesia di lantai 4 dan 5 di KBRI Beirut itu bisa melihat kota Beirut itu di bawah. Kawasan Dahiyeh, Red Reed yang tempat di mana kantor pusat Hizbullah berada, di mana Sekjen Hasan Nasrullah menjadi sasaran dan target dan kemudian terbunuh, itu dari KBRI Beirut hanya berjarak sekitar 3,5 kilometer. Dan kawasan tersebut dapat dilihat dengan sangat terang dari KBRI Beirut yang berada di tempat ketinggian bertetangga dengan Istana Presiden Lebanon. Baik. Kira-kira suasana di Beirut seperti itu, tetapi arus pengungsi keluar Beirut menuju Suriah, baik melalui pintu perbatasan Masna maupun pintu perbatasan Akar di utara di sebelah Tripoli, itu juga makin besar saja volume pengungsi dengan kendaraan pribadi maupun kendaraan bersama-sama dengan kelompok-kelompok lain. Baik, terima kasih Pak Dubes atas penjelasan situasi terkini yang terjadi di Beirut, Lebanon Selatan. Dengan situasi saat ini, Mas Hasibullah, sebetulnya apa yang terjadi? Apakah Zionis Israel saat ini sedang fokus mengalihkan serangan mereka dari Palestina ke negara-negara pendukung Palestina, terutama Lebanon, kemudian Yaman, Suriah? Apakah memang sekarang sedang terjadi shifting serangan?
Ya, saya ingin memulai dari perkembangan yang terbaru, Zilvia, yaitu adanya perang informasi atau apa namanya strategi pengalihan isu yang sengaja dilakukan, saya yakin oleh pihak Israel, di mana di pagi hari di waktu Indonesia itu sudah mulai santer diberitakan bahwa Israel sudah memulai serangan darat. Tapi dalam perkembangan terbaru, Hizbullah mengatakan bahwa belum terjadi serangan darat apapun. Nah, itu artinya ini memang sengaja dimainkan isu ini untuk, kalau saya baca perkembangan terbaru, untuk memonitor pergerakan-pergerakan daripada kekuatan darat yang dimiliki Hizbullah. Terutama karena setelah kemenangan besar, yaitu serangan 27 September kemarin yang berhasil membunuh pimpinan tertinggi Hizbullah yaitu Hasan Nasrullah. Saya ingin melihat peristiwa pembunuhan Hasan Nasrullah dari sisi keamanan. Dalam pandangan saya, kecolongan itu tidak kalah besarnya seperti Israel mengalami kecolongan dalam serangan 7 Oktober yang dilakukan oleh Hamas. Jadi kalau 7 Oktober 2023 Hamas berhasil menyerang Israel yang dikenal dengan apa namanya sistem pertahanan yang luar biasa. Nah, rupanya Israel pada tanggal 27 September 2024 itu berhasil menyerang sistem pertahanan Hizbullah yang juga digadang-gadang sangat kuat, bahkan dikatakan lebih kuat daripada Lebanon, dan ini menjadi katakanlah proksi andalan dan yang sangat diutamakan oleh Iran. Tapi dunia dikejutkan, semua pihak dikejutkan, ternyata Israel dengan begitu mudah, saya katakan dengan begitu mudah, karena intensi serangan, saya mengatakan itu terjadi per 17 September yang dimulai dengan serangan pager yang berantai itu. Dan beberapa hari kemudian 27 September 2024 ternyata Israel berhasil membunuh Sekjen Hasan Nasrullah dengan beberapa elit Hizbullah, bahkan juga elit militer Iran. Nah, oleh karena itu Mbak Zilvia, saya ingin mengatakan rupanya apa namanya kecolongan sistem informasi yang dialami oleh Hizbullah itu nggak main-main. Dan menurut saya faktor itu menjadi salah satu kunci utama di mana berbagai macam keberhasilan Israel dalam membunuh tokoh-tokoh perlawanan utama. Termasuk saya menduga itu mungkin ada kaitan dengan katakanlah keberhasilan membunuh Haniyeh misalkan atau tokoh-tokoh lain. Karena sekali lagi ini menunjukkan sebuah sistem yang sudah sangat berhasil diketahui, dan bahkan beberapa informasi mengatakan salah satu istrinya juga ada yang diintelin, ada yang diretas oleh Israel, dan menjadi sangat mafhum atau bisa dipahami kalau kemudian Israel begitu mudah mengobok-ngobok pimpinan-pimpinan elit perlawanan. Nah, saya melihat ini yang ketiga, rupanya ini menjadi sebuah kesadaran bagi kelompok-kelompok perlawanan terutama Hizbullah dan Iran, walaupun mungkin agak terlambat, dan saya menduga belakangan mereka menghitung betul, termasuk info dikatakan bahwa pimpinan tertinggi Iran itu diamankan ke tempat yang lebih aman, karena sekali lagi ini mungkin sangat terkait dengan apa namanya keberhasilan Israel memasuki dan merusak sistem daripada informasi yang dimiliki oleh Hizbullah. Bayangkan kalau Hizbullah bisa diretas, itu berarti orang-orang yang terkait dengan Hizbullah itu dengan mudah bisa diikutin oleh perkembangan yang dimiliki oleh Israel. Baik. Begitu Mas. Ya, dan seperti biasanya ketika serangan telah dilakukan oleh Israel, serangan beruntun ya, kemudian akhirnya publik dunia itu menantikan apakah akan ada serangan balasan yang akan dilakukan oleh Hizbullah terhadap Israel. Tapi dengan kemunculan teknologi baru yang dikembangkan Israel lewat sistem informasinya itu, apakah serangan balasan yang akan dilakukan oleh Hizbullah dan juga negara-negara lain itu bisa efektif? Nanti kita akan bahas usai jeda pemirsa, sesaat lagi. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.